nggak main-main ya, aku mendatangkan Global Principal Makeup Artist for Miss Universe Indonesia. Please welcome Kak Arika. Terima kasih, Tasya Marasya and tim. Makasih banyak loh. Seru banget ya, jadi Kak Ari ini terkenalnya katanya MUA pemersatu bangsa karena bisa menyatukan para MUA hits untuk menjadi MUA-nya para Miss Universe, peserta gitu Miss ya. Universe Indonesia di tahun 2024 kemarin. Keren banget. Aku Dan nggak aku tahu sih juga seviral gitu beneran. dan emang worth to be viral ya kayaknya. Dan aku juga udah gak sabar hari ini mau melihat tekniknya karena kayaknya nih Kak Ari juga tipe-tipe MUA yang simple gitu loh guys kalau Simple dilihat banget dari sebenarnya. alat-alatnya. Dan katanya kayak kalau di behind the scenes Miss Universe itu makeupnya harus cepet ya? Betul, karena kan kita ada timeline-nya kan gitu, ada waktunya gitu. Jadi kalau misalnya kayak produksi, teman-teman biasa aku makeup biasa bisa 2 jam atau 1 jam, aku kayak targetin mereka tuh 45 jam sama 45 hairdo. menit ya? 45 menit tuh udah beres dan udah sama hairdo juga. Jadi kebayang kan kayak mereka bikin eyeliner, mereka kayak ya karena backstage situation kita tahu, teman-teman tahu sendiri kalau misalnya kayak di satu produksi acara, kita nggak bisa kayak ngikutin standar kita. Jadi Iya, kita iya. harus ngikutin timeline yang udah ada oleh acara sendiri gitu, biar tampil lebih maksimal. Temanya hari ini adalah Makeup Miss Universe 45 menit. Mari kita mulai saja tutorialnya. Biasanya first thing first apa nih Kak yang dilakukan? Ngecek bibirnya dulu, Oh, bibir, karena oke. final kan nanti aku akan melakukan pengaplikasian lipstick. Tapi aku juga lihat Tasya udah plumpy, udah segar, ya kan? Iya, aku Apakah pakai lip- produk terbaru dari MOP? Coming soon. Ini lip plumpernya dari DNG. Oh, ini DNG. Iya. Terus yang kedua, karena aku lagi suka ini, Oh. habis loh Sya, ini beneran loh. Sampai habis. Gas, ini dikasih di stok langsung di sini. So happy. Ini Ya. yang satin ya guys Dia dari MOP. satin, pasteurize. Buat aku sendiri, ketika ngeliat kulit kliennya udah bagus, aku nggak pernah pakai skin prep yang terlalu banyak. Iya, iya, Sekiranya itu bisa lace, tapi review dari kliennya itu selama acara sampai finish masih stay, oh berarti aku bagus nih formula ini. Jadi masing-masing tuh klien beda, gitu buat Beda aku. tergantung kondisi Betul. kulit gitu gitu. ya. Nah, setelah itu, kamu tau nggak? Ah, Udah habis. serius pakai primer MOP juga. Nah, aku aplikasikan biasa under eye dulu. Oh, under eye, oke. Ya kan? Aku tarik searah jarum jam, Sya. Hmm. Karena biar nggak lupa nih, kalau misalnya kita misalnya kayak belentang sini kadang lupa kan gitu. Nah terus bagian sininya tuh aku selalu kayak lifting pakai produknya narik sini gitu. Oke. Sebenarnya setiap makeup artist punya khas masing-masing dengan tools masing-masing juga. Tapi kalau misalnya aku lebih kayak aku tuh punya tagline be the best version of my client. Jadi ketika aku make upin Tasya ya nanti jadi Tasya aja. Tapi versi best versi versionnya. best versionnya. Karena kan rata-rata as a profesional kita harus bisa ngikutin apa yang menjadi requestnya klien. Yes. Cepet meresap loh, bener ya? Iya kan? Betul. Aku terharu loh. Ini kalau rahasia MUA Hits not sponsored at all loh. Aku Iya, terharu bener. jadinya kalau ada MUA yang pakai MOP tuh kayak As a profesional yang dibayar oleh klien untuk menggunakan produk yang khas secara aku Iya, pribadi iya, gitu. iya. Kalau aku cuma coba-coba di klien, oh nggak bisa sih. Nggak bisa. Gitu. Tapi aku tetap endingnya aku pakein lagi si Bobbi Brown ini favorit aku juga. oh, wow, ini such a hacks loh. Ya, jadi Biasanya aku moisturizer dulu baru gripping. enggak gitu. Karena kan ini udah lifting. Ha. Ya kan udah lifting. Iya. Nah, aku bikin moist lagi. Bikin moist lagi. Yang tampilannya itu nanti semakin lama kena keringat itu wrap tapi glowing jatuhnya. Dan pakainya juga di beberapa titik aja yang kayak bisa bikin cracky. Beda orang beda teknik ya. Iya, bener-bener nih sebuah hacks baru ya teman-teman. Gripping primer dulu baru moisturizing primer. Kayak semua makeup artist juga untuk bikin si tampilan makeupnya maksimal tuh biasa pakai Bobbi Brown ini. Iya benar. Ditunjang ini yang tetap. Ditunjang tetap ya. Tapi emang aku tuh agak tricky Tasya, karena aku tuh nggak bisa gonta-ganti sebenarnya. Kayak misalnya kayak ini ada tint terbaru dari si DNG. DNG, Ya, oke. Dolce & Gabbana itu kayak buat aku tuh menunjang aku punya standar makeup Oke. dengan less is more gitu. Dan Sedikit seperti banget biasa, ngambilnya.
seperti biasa sih, aku pakainya sebelah sini dulu karena kalau misalnya kurang nanti aku bisa nambah. Dan tampilan Miss Universe kalau misalnya kita lihat di era yang sekarang, mereka tuh malah menggunakan tampilan-tampilan look yang memang walaupun Hollywood tapi flawless, tapi blending gitu. Nggak yang smoky eyes. Udah nggak zaman ya? Udah, I mean like kita ya follow the trend dong gitu. Iya. Tapi tetap tidak menyampingkan apa yang diinginkan oleh klien. Itu ngambilnya sedikit itu hampir bisa buat satu muka ya, bukan hampir, bahkan bisa buat satu muka ya. Iya, itu masih ada. Nah, terus abis gitu, karena aku pengen bikin yang agak glam, aku Iya. pakai Concealer ya dari Clos de Peau. Clos de Peau untuk bagian-bagian tertentu aja sih. Ini brushnya apa nih Kak? Enak banget. Aku waktu itu jalan-jalan ke Korea, tiba-tiba Oke. ada nemu bagus, nggak ada brand, beli. Beli angled gitu. Iya. Tapi padet ya. Tapi sekarang lokal brand juga mereka bikin Brush ya. brush bagus-bagus. Aku juga nggak pernah pakai primer mata. Aku selalu blending pakai ini aja. Pakai concealer ya. Ini teknik peletakan concealernya juga di area yang emang perlu aja Perlu gitu ya. aja karena kulit yang sehat itu tuh menunjang makeup yang maksimal. Jadi kalau misalnya kayak aku terlalu put banyak concealer, foundation, sayang kulitnya. Sisa-sisanya tuh aku tarik sini. Tarik ke leher. Tarik leher. Terus part-part sininya aku blending lagi. Pengambilan produk benar-benar sedikit banget guys. Karena itu nanti akan ada tambahan-tambahan dari compact, dari loose. Iya, benar-benar. Jadi pada akhirnya aku ngambilnya 10% ini, 10% jadi 10%. Nggak yang langsung 50% ini, 50% ini, akhirnya 200% tapi tampilannya Nggak real gitu ya. tapi Iya. itu balik lagi ke kebutuhan Kebutuhan. dari si kliennya. Pakai MOP lagi. Terharu. Di sini dikit-dikit kan. Aku suka warna yang ini. Ini warna apa sih? Sapodila. Sapodila ya. Dan tau nggak, aku tuh kadang nggak pernah ganti brush dulu untuk yang iya, complexion iya. ini. Biar Iya. nggak blendingin Sekalian ya. sekalian gitu. Habis itu kan dicuci. Aku bisa kayak ngeblendin dari foundation yang tadi aku pakai ke cream blush yang aku akan aplikasikan lagi. Jadi warnanya nggak yang blocking gitu. Depends sih. Malah kalau misalnya untuk PVC ini nggak bisa seblocking ini gitu. Oh gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kita udah berbicara stage, apalagi kayak Miss Universe Indonesia, ada lighting, ada Lighting, segala macam, ya aku harus contouring di dalam. Wow, ini warna blush ini dijadiin untuk agak kontur hidung juga dan peletakannya juga kayak di area kontur ya Kak ya. Terus selanjutnya pakai warna apa nih? Warna Ini magenta ya. Magenta tetap di blending di tangan. Dan dulu di tangan. Jadi Terus di ombre nih di blushnya. ombre ya, karena kan tetap kita kebutuhannya untuk stage ya gitu. Senyum dikit. Nah, aku bikinnya kayak agak-agak innocent gitu. Sya, di sini kan ada dua nih. Iya. Jujur ya. Ini mix lah. Di mix ya, MOP loose powder sama Laura Mercier loose powder. Nah, jadi guys, sebenarnya balik lagi makeup itu art. Iya. Art itu tuh nggak ada habis ya. Terus aku tuh udah nggak pakai teknik baking. Baking. Oh, Maksudnya kayak ya udah gitu, set seperlunya aja. Oh, Aku tuh tipikal orang yang kayak less is more. less is more. Jadi ketika kayak aku pakai nih di beberapa titik ini ya kan, Hmm. di part-part tertentunya aja dulu. Aku ngeliat juga Tasya ada beberapa kendala dari beberapa review. Smile line-nya tuh Smile line. kalau misalnya too much makeup or complexion akhirnya jadi crack. Crack, Gitu. Tapi gimana caranya kita as a pro? Ya karena aku bukan konten creator Tasya ya. Iya, Jadi iya, kayak iya. lebih ke honest reviewnya ketika aku melakukan makeup ke klien. Ya harus begitu memang Kak, karena Ya ini kan? adalah rahasia makeup M Wahid. Wih, kalau Kakak sendiri udah dari tahun berapa Kak? Itu baru dari 2017. Oh. Aku 2 tahun branding. Dulu aku nyanyi Sya, aku udah Oh iya? juga Sya. Oh ada boyband juga. Aku ada iklan juga Sya dulu. Oh Sya. iya? Ya, aku ada sinetron juga Sya. Ada sinetron juga. Keren. Kita Sebenarnya- mulai bareng Kak, aku juga mulai 2017 ya di dunia beauty Iya ini. kan? Kalau misalnya sekarang di era yang harus kita bikin konten untuk exposure, aku juga tanya dulu ke kliennya mau nggak aku taruh tripod terus kita doing something. Jadi buat aku profesionalisme itu adalah satu yang krusial untuk Yes, kita yes. pelaku makeup gitu. Sekarang pakai translucent loose powdernya Mother of Pearl. Ya kan, itu aku pakai bagian atas. Tapi kalau untuk yang PVC nih, yang PVC, aku pakainya yang ini aja satu. Pakai cukup. MOP. Iya, Oh. gitu. Balik lagi ke kebutuhan guys. Aku tuh nggak punya template loh, Sya. Oke. Tapi untuk belajar makeupnya itu Kakak belajar otodidak atau gimana? Nggak belajar, Sya. Nggak belajar? Nggak. Aku waktu itu jadi manajernya salah satu makeup artist, Kak Ramaji. Heeh. Ya Oh, kan? Kak Rama. Iya, Kak Iya, Rama, iya, iya, ya iya. kan?
kan. Terus aku juga bantuin dia untuk branding Ramaji Beauty Academy, ya kan. Lama-lama kok oke ya nih gitu kan. Akhirnya aku izin dia. Kayak udah selesai kerja di dia, aku chat tuh setahun kemudian. Karena aku sempat jadi desainer dulu, terus jadi stylist. Banyak ya siklus hidupnya ya. Panggilnya Rama, beli, aku bilang, aku mau jadi makeup artist ya. Ya kenapa lu nggak jadi dulu jadi makeup artist? Jadi akhirnya 2017 akhir terjun, udah aku kontakin temen-temen artis, temen-temen selebriti yang memang temen aku. Sampai akhirnya banyak lah kolaborasi sama Moza Wahyu, sama Rio Motret, sama Mario. Untuk bikin portofolio. portofolio gitu. Wow. Nah ini sekarang kita lagi pakai compact powder dari MAC. MAC, as always, NC25. NC25. Ya kan, Gitu nambahin coverage aja Sya, gitu. Tapi untuk complexion ya Tasya juga bisa lihat sendiri kan. Dan ini tuh approve banget dari beberapa klien aku, ini long last. Long last ya pasti. Yang pasti bagaimana cara aku mengaplikasikan skin prepnya dulu. Skin prep is everything. Everything. Tada. Tada! MOP lagi guys. Jadi ini konturnya pakai MOP. Konturnya ya? pakai Tender tender touch. touch. Nah, ini kan kembali lagi ke teknik untuk di stage, Iya. ya, karena kalau di stage itu tuh beda sama standing event gitu. Iya. Jadi kayak konturnya juga harus bikin sedikit lebih stand out. Dan aku tuh nggak pakai contouring dalam loh Sya ini. Iya, iya, nggak Gitu. pakai contouring. Kontur dalamnya tuh blushnya aja gitu. Kencang banget kan Sya? Iya. Tapi nanti akhirnya aku blending lagi. Ada tap-tap, ada scroll. Ini kasihan ngobrol kayak gue, bener gak sih make up-nya? Jangan mancing mah. Jangan mancing. Yang paling harus konsentrasi banget itu biasanya pembuatan apa? Mata aja sih. Mata. Ya karena aku juga bukan tipikal yang oke, kita create-nya di bulu mata dengan bulu mata yang ngok itu akan merubah nggak. Oke. Justru kayak balik lagi kebutuhannya apa nih. Bagus deh by the way. Ada gradasi Blushnya. gini. Nggak usah pakai 2 produk. Pakai 2 ya. Ini tuh pakai shade Paloma ya guys. Dan enaknya tuh MOP tuh bisa di blending, maksudnya pigmentnya tuh kencang banget. Aku awal-awal pakai kaget loh Sya. Kan langsung ke mukaku kan untuk pergi luar gitu kan ya. Udah dikit doang. Tuh, tarik sini aja. Nah sisanya aku biasa pakai yang NARS. NARS yang Ya, shade-nya shade-nya Orgasm. Orgasm. Karena dia ada sparklingnya dan ini bikin long last secara kalau udah kena keringat kan kalau oke. makeup tuh bukan hanya after makeup lu punya foto bagus udah that's Iya, it. iya. Tapi gimana caranya si klien itu tuh kayak ngerasa oh kok nggak oxidize ya, oh kok nggak ini ya gitu. Terus kadang dia tuh beberapa jam setelah itu dia kirimin foto tuh masih kayak bagus. plus. Itu kan buat kita tuh kayak Senang ya. oke, formula gue berarti yang ini cocok untuk ini Oke. gitu. Apalagi yang baru-baru ya gitu. Dan yang baru-baru tuh loyal banget loh Sya. Kayak beli produk, kadang mereka tuh nanya ya kan yang bagus apa, bagaimana kok pengaplikasiannya, buka kelas apa enggak gitu. udah pernah buka kelas belum Kak? Aku private aja. Private, Tapi oke. mungkin tahun ini aku karena udah ada studio, aku lagi bangun studio untuk fotografi, ya aku akan mulai lagi untuk sharing ilmu deh. Oke. Gitu. Karena kebanyakannya yang kelas-kelas itu mereka targetnya wedding, Sya. Mungkin ya mereka realistis. Yang mereka cari gimana caranya dia dapat job untuk wedding, gitu kan. Tapi aku juga ngeliat tuh Karian, aku pernah ngobrol sama Karian juga, one of my senior juga kan. Jangan takut, ini industri besar. Betul. Kita ada marketnya masing-masing. Nah di situ aku udah mulai kebuka tuh untuk bisa kayak, oh gue nggak harus ngejar wedding. Harus ngejar wedding ya. Next aku mau ke mata dulu, Sya. Mata, oke. Mata dulu. Ini eyeshadow pakai Shiseido. Shiseido favorit Yang aku, favorit ya, ini udah mau habis juga nih. Udah mau habis juga. Warna coklat. Warna coklat, aku biasa taruh di ujung sini dulu. Ini tuh shade-nya yang Zoku Brown. Oke. Agak aku tarik ke belakang aja dikit. Karena nanti untuk yang depan aku akan pilih warna yang lebih soft, lebih bikin gradasi. Dan kadang aku itu tipikal yang penggunaan brush itu sesuai dengan kenyamanan aku. Nah, tapi habis gitu ya kita harus pilih alat yang memang bisa menunjang untuk blendingnya tuh biar lebih smooth Iya. gitu. Baru habis itu aku blending lagi dikit pakai brush blending. Ini jadi tuh kayak di bagian atas lid dulu ya, bagian dalamnya dikosongin dulu.
Tapi aku ngeliat pada saat aku ada di backstage Miss Universe Indonesia kemarin, Sya, teman-teman dengan berbagai macam stylenya, tapi mereka bisa merepresentatifkan hasil make up dan tampilan yang keren di kamera. Di kamera ya? Di kamera, maksudnya I mean kayak yang satu tuh tipikalnya bold, yang satu tuh tipikalnya tuh smooth gitu ya kan. Iya. Tapi mereka tuh bisa kayak wrap itu semua di muka finalis tuh cantik aja gitu. Maksudnya proporsional, nggak too much apa segala macam. Mungkin itu balik lagi ke bagaimana cara si makeup artist ini melihat kebutuhan ya gitu. Kebutuhan dari si finalisnya gitu ya, memang kayak ada oriental look, mereka bikin mata yang lebih besar, and I really appreciate banget sama mereka. Ini jadi kira-kira kalau aku jadi finalis, aku akan diginiin Kak. Oh yes, kamu calon finalis 2025 setuju nggak? Komen di bawah kalau setuju. Udah boleh. Bawahnya aku blending aja dikit ya. Oke. Dan ada fun fact juga, jadi pada saat itu aku kan lahir di majalah kan, tapi majalahnya itu Tatler. Oke. Tatler Prestige High End, which is dalam itu socialite gitu. Nah mereka tuh kan selalu kayak contribute di majalah-majalah itu, Arika Makeup Artist dan sebagainya. Dan tiba-tiba kayak ada yang booking ya kan, mereka tuh dia tuh nggak tahu Ariknya tuh yang mana. Terus dia tuh nanya ke gue gini kayak, kamu Ari, tapi kamu Ari kan? Saking mouth to mouth-nya ya. Itu juga perlu. Salah satu branding aku pada saat itu adalah aku lahir di majalah. Lahir di majalah. Lah make upin untuk cover, aku ketemu sosialita, makanya kayak teman-teman bilang kayak, oh hari ini mah kliennya sosialita semua. Gimana? Gue lahir di Sumbernya dari awalnya situ ya. awalnya, tiba-tiba mereka udah trust mulut ke mulut, ya udah akhirnya itu lagi. Oke, mereka udah trust, aku harus menjaga hubungan baik dan menjaga kepercayaan mereka untuk bisa menampilkan. Tapi sebenarnya siapa aja bisa dong booking kakak. Oh siapa aja bisa Kak, makanya nih. Kali aja dari rahasia Muahits ini jadi banyak orang baru. Aduh makanya nih ya, jujur ya Sya, mereka tuh kadang kayak Arika mahal. Enggak sebenarnya guys. Sebenarnya enggak. Sebenarnya tanya aja dulu. Wih. Oke, abis gitu langsung eyeliner Sya. Oh, oke. Close your eyes, relax, tahan napas. Jangan gede napas ya. ya. Enggak bercanda. Pakai apa ya kak? Kenapa? Eyelinernya. Shiseido. Oh, pakai eyeliner pensil. Eyeliner Oke, pensil, Shiseido ya. ya kan? Karena tuh kok kan blending lagi Sya, jadi kayak aku tuh spidol itu mungkin untuk bikin wing gitu-gitu loh. Kalau hairdo-nya biasanya diapain kak kalau Miss Universe? Oh biasa beach wave, atau enggak ponytail, atau enggak updo, itu tuh udah kayak Signature. iya signaturenya gitu, kayak bikin tampilan makeup dan lain sebagainya, karena kadang mereka juga ditunjang oleh dress-dress yang heavy kan Iya, gitu yang betul. habis itu aku jepit dulu Jepit mata dulu ya. Nat, Kamu ada teknik gak sih? Aku ada sih yang udah di zona nyaman kalau aku lagi nggak mau mikir tuh tangan aku udah membawa aku ke makeup look itu gitu. Tapi belakangan ini aku lagi suka Korean makeup. Iya ya, itu lagi Something new aja gitu buat aku. tapi penggunaan complexion untuk Korean itu Harus lebih light sih kak. Iya kan? Harus pakai tone up cream gitu. Iya, Atau benar. shade yang lebih light. Karena kalau nggak gagal. Sama kayak kunci satu lagi tuh adalah alis yang blonde. iya bener kan. Setiap teknik itu kan beda gitu. Beda. Karena aku baru pegang pertama kali Tasya nih ya. Gitu. Aku lagi meraba-raba kayak skin warna apa nih yang cocok ya kan. Gitu. Apakah dia suka light, apakah dia suka malah tone down atau bagaimana. Pada saat makeup ini udah cocok belum warnanya. Nah, kalau misalnya kayak kendalanya untuk as a pro kita ya kan. Kan kita nggak tahu nih klien baru misalnya gitu kan. Nah, aku pasti akan ambil compact yang lebih sesuai sama mereka inginkan warnanya. Gitu. Jadi kayak tipsnya tuh itu. Jadi bener-bener komunikasi adalah Komunikasi segalanya ya. gitu, karena kalau misalnya kayak dia diem doang kita nggak tahu, kita Tapi ada nggak bisa. tipe klien yang pasrah aja? Aku Oh, pasrah aja. pasrah banyak Aku soalnya tipe yang pasrah aja. Banyak. Aku mau tahu yang kayak the best version from of you. ya gitu. Itu Gitu. banyak banget. Yang kayak nggak mau aku mengatur orang yang banyak lebih pro banget. dari aku gitu. Iya banyak banget, dan itu malah more easier ya buat aku. Iya. Ya. Gitu ya udah, akhirnya gue bikin ini aja gitu. Iya. Sekarang kita masuk kemana nih kak? Ke alis. Oh, ke alis. Oke. Oke. Alis Tasya mah udah bagus. Udah tebel ya. Udah tebel. Malah aku lagi suka nih alis dinaikin gini. Oke. Doang. Tapi emang aku jaraknya jauh banget ya. Yes. Jadi harus di iniin. Nggak harus juga sih terserah kakak. Aku pokoknya pengen bener-bener yang kayak menurut kakak aku terbagusnya gimana. Kalau aku jadi Miss Universe. Iya. Wih.
Apalagi sekarang pemenang Miss Universe Global tuh kan dari Denmark kan. Oh, dari Denmark ya? Iya, mata ya. Victoria itu mata udah biru. Oh, wow. Mata udah biru. Jadi kayak ketika kamu kasih bold itu tuh kayak strong gitu. Banget ya. Iya. Tapi ketika kamu kasih flawless kayak kemarin ada iklannya dia di Indonesia yang udah biasa sering, itu natural, it's really beautiful. Jadi Iya. matanya yang Matanya, jadi iya, center center of of attention. Tapi kakak pertama kali banget kayak oke nih aku mau jadi makeup artist gitu. Itu siapa orang yang pertama dicoba? Aura kasih Orang kasih langsung. langsung. Abis itu dapat job roadshow. Kirain aku nyoba di kayak di mana dulu gitu. Nah, lucunya aku kan suka pageant. Ah. Nah, kebetulan aku kenal Elvira tuh waktu itu. Elvira, Ya kan, iya. 2014 dia menang Putri Indonesia, terus aku in touch sama dia. 2017 aku make up, ya udah akhirnya tuh kanvas aku, tempat belajar aku tuh ya teman-teman aku itu. Gitu loh. Jadi kayak secara mental untuk jadi seorang profesional itu amat sangat perlu, amat sangat penting. Karena buat Mental aku berani mencoba ya. mental berani mencoba, mental ketemu seorang figur, bagaimana Iya. cara kita merepresentasikan diri kita, itu it's very important. Karena kalau misalnya kita udah tahu nih besok make upin, misalnya waktu itu aku make upin Dian Sastro, aku udah nggak ngerasa kayak besok gimana gitu. Aku udah tahu beliau siapa, figurnya bagaimana, karakternya sedikit banyaknya baca-baca dan sebagainya. Jadi pada saat ketemu ya I do my best aja. Siapa yang paling bikin deg-degan kakak makeup? Tasya Farasya. Jeng-jeng ya. Tasya Farasya. Kenapa begitu? Nah, karena kan ada kamera. Ada kamera ya, jadi Kedua pressure ya. tuh sebenarnya kayak udah mengikuti rahasia makeup artist itu dari 2000 sekian gitu. 2019 Ya kan, kayak Kapan ya gue ada di situ ya gitu ya? Finally today ya. hal itu kayak makanya manifesting it's perlu banget. Manifesting is key. Konsisten itu perlu banget sih. Jadi buat temen-temen yang keluar dari zona nyaman kalian dan kalian memilih untuk jadi makeup artist, Harus fokus. harus fokus, build Dan dedikasi, build your trust dari klien Iya. to klien, karena itu tuh penting, kuncinya banget. kunci sih. banget. Sama build portfolio juga ya kalau zaman sekarang. Iya, nah sekarang tuh justru menurut aku tuh hebat-hebat. Mereka tuh Iya. editingnya bagus, Konten, transisinya. iya. Mereka tuh bisa naruh tripod and then habis gitu kayak memperlihatkan bagaimana mereka cara bermakeup tuh menurut aku sih keren banget. Keren banget. Keren banget. Dan nggak semua bisa, termasuk gue. Nggak semua bisa. Tentu nggak kelemahan aku tuh di mana? Di mana? Di alis. Oh iya. Iya. Kenapa? Karena menurut aku semua orang itu adalah kayak alis tuh kayak alis tuh bingkainya make up Bingkai, gitu. iya. Tapi ketika aku ada terjun di industri advertising, Iya. justru malah aku tuh tidak bermain di alis. Jadi Karena natural. Natural. kalau Bener-bener advertising, natural. Kayak aku bener. bertahun-tahun di advertising, ya jadi figurnya aja gitu. Jadi kadang aku tuh explore sampai sekarang pun aku belajar untuk bagaimana caranya bukan menyetarakan ya, memberikan sesuatu tampilan untuk klien di bagian-bagian yang memang sampai detik ini aku tetap belajar sih. Tetap belajar, Iya pasti asah. tetap mengasah terus. Iya pentingnya. dong, iya dong. Tapi emang beda banget sih kayak wedding sama advertisement Beda makeup tuh banget. beda banget ya. Ya Tasya juga kan kemarin billboard ada di mana-mana aku lihat kayak wow gitu kan. Ya kan gitu. Maksudnya itu buat aku lihat kayak wah gila tuh Tasya tuh kalau nggak make up bold tuh kayak gini ternyata ya gitu. Iya. Itu aku cari tahu tuh maksudnya kayak alisnya, Gimana? bulu mata juga nggak ini, dan sekarang udah banyak yang seperti itu. Iya. Alis tuh bukan kembaran, jadi kalau misalnya beda Iya. nggak jadi masalah Nggak jadi gitu. masalah. Apalagi alis udah bagus ini. Sumpah alis. Ya, thank you so much ya. Aduh. Kita yang thank you banget nih udah kehadiran soal di sini berbagi ilmu, dan ini kayak podcast rahasia makeup MUA-nya banyak banget yang bisa diambil, bukan cuma ilmu makeup-nya doang ya, tapi history dan pelajaran-pelajaran apa aja sih untuk menjadi MUA yang sukses gitu. Oke, kita ke arah bulu mata nih. Aku tipis banget pakai Tipis nail banget. liner sengaja. Maksudnya kayak nanti aku akan pakein maskara and then itu bulu mata. Oke. Jadi ini alis dan eyeshadow-nya sudah selesai. Sekarang kita akan pakai false lashes ya. Yes. Jadi false lashes yang dipilihin buat aku yang kayak lengthening tapi natural gitu. Betul. Tuh Seperti kayak ini. gitu. Ini no brand. No brand. Karena
Atasnya atau sendiri, kasih Iya. tau gak sih? Apa? Kasih tau gak sih? Itu apa? Taram, nggak ada. Iya. Aku pilihin aja karena gini. Kan menurut aku kan aku tipikal yang simple ya, Iya, gitu. iya. Jadi kayak aku mending bawa segini, keperluannya apa, jadi nanti di refill di rumah. Di refill di rumah. Jadi itu tempatnya punya kakak sendiri. Iya. Fast Lashes-nya brandnya beda-beda. Biasanya pakai dari mana? Tergantung, ada Alice, ada apa namanya? Artisan Pro juga pasti ya? Belum pernah coba ya. Oh ya? Belum pernah coba. Wow. Karena belum dikirimin. Oh, karena belum dikirimin. Artisan Pro gimana Han? Karena Enggak, aku udah pernah coba waktu itu dikirim sama Frankie. Itu bagus. Gitu. soalnya aku dari MUA Hits part 1 sampai part sekarang udah 20 berapa ini, pasti MUA-nya pakai Artisan Pro. Karena aku tuh biasa tuh sebelum aku dikirimin aku tuh riset dan beli. Oh, beli sendiri ya? Beli sendiri. Nah pada saat itu tuh kan Alice kan, karena gini loh Alice, kadang iya. untuk aku pribadi nih, ya kan, klien itu tuh mereka kadang ngelihat brand dan ngelihat packaging pada saat itu ya. Iya. Jadi ketika aku udah Alice, ya udah aku nyamannya Alice gitu. Penggunaan dan secara packaging juga dibuka di depan klien tuh aku juga sebenarnya bawa sih kayak begini Sya. Nah, gitu kan. Please. Jadi kayak kadang mereka itu juga concern apa yang kita gunakan ya kan, walaupun sebenarnya pada akhirnya hasil akhir yang dilihat gitu. Dan ini hitungannya cepet loh, kita baru berapa nih? Berapa sih? Baru 1 jam loh, udah selesai sambil ngobrol-ngobrol. Jadi aku kebayang sih kalau emang bener-bener lagi fokus make upin doang, kayak 30 menit udah selesai sih. Dan aku tuh kadang biasa tuh nggak pernah pakai Vincent Sa. Oke, pakai Karena tangan. biar apa ya, biar feel-nya juga dapat gitu. Nah biasanya kan aku aplikasikan tuh maskara sebelum bulu mata palsu kan Sya. Karena aku mau blendingin bulu mata palsunya sama bulu mata Tasya, aku pakainya final. Oh, oke. Nah jadi kayak aku sikat-sikat lagi, jadi lebih kayak more natural. Oke. Karena setiap treatment klien dan setiap aplikasi makeup yang aku gunakan itu berbeda-beda gitu. Karena kadang di beberapa stasiun televisi itu mereka punya kamera beda-beda gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada wording dan lain sebagainya, aku udah tahu tuh, oh TV ini, TV ini. Oh, gitu. Aku udah tahu Kak Sya. Jadi kalau misalnya kayak ada wording, aku udah tahu, oh aku harus tone down di bagian mata karena resolusi. lightingnya ini, nah, gitu. Tapi paham kan? Maksudnya Paham, kayak, paham. oh di sini tuh bagus nih, oh gue harus Iya, bikin iya, light iya. tuh gitu. Itu tuh kayak menurut aku hal yang harus dipelajari juga ketika kita udah terjun di industri showbiz as a makeup artist gitu. Next baru pakai maskara. Maskara, aku pakai something, Ini yang tipsy ya. tipsy. Tapi kan klien kakak kan banyaknya selebriti sama sosialita gitu ya. Terus ngeliat kayak kakak pakai produk lokal kayak MOP gitu, reaksinya apa? Oh iya dia pas formulanya bagus lah, orang dia suka review, masa hasil kualitasnya jelek itu sih Oh, gitu. keluar dari mereka. Bener. Ini nggak bohong, yang bilang tuh Kak Clara Bernadette gitu. Oh iya katanya gitu kan. Karena aku izin dong menggunakan Iya, iya. produk yang memang kayak aku baru pakai. Oke, Dan mereka oke. tuh dia tuh udah tahu biasa aku pakai ini. Iya, Kayak iya, aku iya. mau cobain produknya Tasya ya, aku bilang gitu. Aku sih di muka aku sih approve ya, aku bilang gitu kan. Ada nggak yang nggak mau? Nggak mau, semua mau ya Sya. Semua mau ya? Ya, dipegangnya sama aku soalnya. Yes. Ya pada akhirnya adalah ketika kita melakukan sesuatu yang berhubungan jasa, apalagi diri kita yang kita sell ke klien, trust-nya itu harus Trust-nya. stabil gitu. Mereka kadang ada yang annoying gitu ya kan, dalam konteks ingin tahu produk apa yang lu Iya, pakai, karena itu menentukan harga dan sebagainya. Buat aku, diri kitanya dulu nih yang bikin Iya, iya. trust orang itu untuk bisa istilahnya booking kita gitu. Aku pribadi kadang ada yang nanya produknya apa dan segala macam. Iya. Jawab aja, kita pakai ini tapi ini begini gitu. Jadi jelasin. Tapi pada saat mereka ketemu nggak se-annoying itu. Lucu ya sampai nanya-nanya produknya apa. Oke, ini sekarang guys lagi finishing. Sakit nggak? Enggak. Ya, udah berapa kali aku bilang sakit nggak? Karena kan nyamanan itu tuh Iya, nomor satu. Kenyamanan Ya itu kan? numero uno. Tapi kamu tipikal yang suka wing atau nggak? Iya, aku suka. Tapi aku mau tanya deh ke kamu, in perspective, your perspective. Editing untuk hasil final makeup tuh perlu nggak? Dia untuk portfolio as a makeup artist. Kalau menurut aku asal nggak melenceng jauh dari hasil aslinya gitu. Dan emang kadang kan kayak di aslinya tuh lebih bagus ya dibanding karena ada lighting iya, kamera gitu kan. Sama kayak misal kadang kamera tuh terlalu emphasizing something yang Betul. nggak ada gitu Iya. loh. Jadi menurut aku editing perlu sih, tapi asal nggak too much gitu loh, nggak Yes. menghilangkan
menghilangkan realness dari makeupnya itu Ya, gitu. ya sebagai kayak penjual jasa kita harus membuat etalase Yang kita tuh menarik. yang menarik. Benar. Itu salah satu juga concern untuk aku gitu. Iya. Jadi Tasya mah setuju ya, aku juga setuju sih. Iya, asal jangan yang kayak apaan aslinya nggak kayak gitu sama Iya sekali gitu. Kelihatannya tipis ya gitu kan. Totalnya asli tuh gak tipis ya. Nah itu yang agak misleading kayak gitu aku gak setuju sih. Kan aku udah didandanin banyak banget sama MUA ya. Dan aku tuh tahu hasilnya tuh kadang sama di kamera tuh beda gitu. Kayak bagusan aslinya jauh gitu loh. Jadi Iya. editing sedikit di lighting, di saturation kayak Iya, gitu menurut benar, aku benar. penting sih. Penting ya gitu. Gitu. Jadi asal jangan too much dan kayak Iya. menghilangkan identity dari your makeup juga. Kan Tasya juga udah experience bertemu teman-teman ya kan, pengaplikasian make up kompleks yang sedikit dan banyak itu apa sih perbedaannya? Perbedaannya biasanya kalau yang skin prep-nya lebih simple dan apa namanya kayak foundation yang dipakai lebih sedikit gitu, itu biasanya lebih long lasting. Iya. Sama, setuju berarti. Iya, Kenapa lebih long akhirnya aku memilih untuk lebih menyedikitkan pengaplikasian itu karena ya pada akhirnya klien akan tahu gitu, karena akan kasih tahu ke kita ini tuh lama awet banget tetapi enteng, tapi Enteng, kelihatan lebih iya. makeup. Nah, itu salah satu poin aku juga. Oke, aku Oke. sedikit kasih ini di sini Sya. Ini adalah Ini adalah highlighter ya. highlighter. Oke. Titik-titiknya aku pakai Laura Mercier, mereka baru launching kemarin, aku titik pakai Aku baru di sini launching juga. kemarin. Ya. Di Indonesia maksudnya ya? Di Indonesia ya. Titik-titik juga. Aku pakaiin under eye-nya warna coklat, kayak warna alis. Kenapa aku pakai yang alis? Karena biar color-nya tuh sama gitu. Kadang kan kalau misalnya aku pakai warna eyeshadow yang lebih gelap ataupun lebih terang, walaupun warnanya coklat itu beda. Tapi aku pengen kayak warna gradasi antara alis, eyeshadow sama under eye itu sama. Sama. Sekarang tuh bahkan kayak ada banget institut yang memang kayak mengarahkan untuk as a professional makeup artist ya. Gitu. Dan mereka banyak memberikan edukasi yang wow gitu kan tentang bagaimana cara pengaplikasian. Ya dulu juga ada ya beberapa institut ya kayak Iya. Marta Tilaar dan kawan-kawan. dan kawan-kawan. Itu pada saat itu gila ya, susah sekali jadi makeup artist ya. Sama nggak sih? Aduh, tetepnya grogi gue. Gitu sih ya, jadi kenapa kayak tadi bisa cepet set. Nanti finalnya tuh aku sambil ngobrol gini, lihat lagi, oh kurangnya apa, bagaimana pengaplikasiannya, tambahannya seperti apa. Jadi kayak pada akhirnya juga finalnya nggak too much. Oke. Gitu, ketimbang kayak diem ya, aku mau bikin eyeliner, aku bener-bener se-perfect mungkin, tapi pada akhirnya kayak ada miss, aku harus ulang lagi. Mending kayak gini ngobrol, oh kurang ini nih interaksinya gitu. Sekarang kita akan Oke. masuk ke lip ya. Kan tadi aku udah kasihin lip balmnya Iya. dari DNG, tapi aku tap dulu karena aku akan bikin layering. Tapi dalamnya tetap nggak pakai karena walaupun udah pakai lip plumper ini, dia itu akan ngeset, jadi nggak akan basah selamanya, look like gitu aja loh. Kelihatannya aja seperti basah, tapi nggak basah kan Sya? Enggak. Kemarin aku make upin Shanda Aulia, lucu sekali kan untuk salah satu majalah. Terus dia kaget, Kenapa bibir gue tuh kayak seksi banget ya gitu. Ini overline ya. ini overline. Kalau make up kan ya udah gitu, natural gitu kan. Terus aku bikinin ala-ala yang overline bibir gitu kan. Wow, katanya gitu kan ya. Tapi nanti nggak usah lagi, aku terlalu seksi. Nggak semua orang suka, nggak semua orang juga memang kayak nggak suka gitu. Saya Miss Universe dan tampilan on stage, dan Tasya juga suka, lebih suka ya kan, overline bibir. Wajib. Wajib. Tipikalnya aku tuh lebih over di bawah sini. Oke. Jauh juga ya. Jauh ya kan, berasa kan? Biasa saya bibir aku Ya yang kan? tipis banget. Aku iniin di sini, tapi aku nggak dari sini Sya. Ini tetap Tasya punya line. Oke. Ini juga tetap punya line. Jadi kayak pelampiannya tuh kayak Gitu. ini aku pakai MAC, Ini yang shade aku kok. Spice. Spice. Emang yang paling famous. ya kan? Aku kasih blendingin pakai compact. Kenapa compact? Karena gampang di blending. Biasanya aku pakai kalau untuk yang ada photoshoot wedding di luar, wedding gitu, aku biasa pre-wet, aku pakainya concealer. Kita mau pakai MOP lagi. Oh my god. Ini my perfect nude yang shade apa nih? Sekarang kita pakai Fresh Salmon. salmonnya dari Mother of Pearl.
Guys, kenapa aku langsung coba di Tasya menggunakan aplikatornya. Aplikator yang bagus itu menunjang untuk hasil tampilan bibir yang pada saat kita aplikasikan bukan untuk professional makeup ya, tapi untuk diri sendiri itu tuh memaksimalkan kecepatan. Betul. Kedua, bikin volume yang memang kayak gradasi. Masa ada? Lihat deh. Udah sedetail ini. Jadi kalau buat aku as a professional biasanya kita menggunakan aplikator lagi ya Sya, gitu. Tapi karena ini aku baru dan aku lagi mau coba aplikatornya seperti apa. In my opinion ya, untuk blending sama untuk bikin line. Kan nggak semua juga pengguna lipstick itu untuk orang lain ya gitu. Justru mereka tuh stok untuk dirinya mereka sendiri. Tapi bagaimana cara mereka untuk mengaplikasikan? Aku tuh tipikal yang kayak ke brand aja, ke internasional aja. Aku tuh kayak yang kritis. Oh aplikator lu nggak enak gitu loh. Tapi kan itu juga jadi advice dong untuk brandnya gitu. Tapi kalau misalnya aplikatornya bagus ya kan, kadang kalau misalnya film baru aku juga pakai ini aja ya. Nah ini untuk kayak gini posisinya kan untuk bikin bibir kan. Nah untuk atasnya aku switch diputer, aku naikin untuk bikin line. Tada! Dan inilah dia hasilnya Miss Universe Makeup by Kak Ari. Thank you so much. Setuju nggak nih kalau tahun ini handpick aja Tasya yang dikirim untuk Miss Universe Indonesia 2025? Thank you for my father, my mother. Thank you banget Kak udah mampir ke sini dan memberikan Makasih banyak sekali insight dan ilmu ya. Sama-sama Tasya, thank you so much for having me. Semoga nggak bosan-bosan nanti kalau diundang lagi ke sini. Oh iya dong pastinya. Oke, mari kita tutup saya videonya. Bye bye everyone. Bye everyone.